kebaikan-Mu. Kami hari ini ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami semuanya limpah dengan ucapan syukur. Tiba saatnya kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong tegur kami, Tuhan tolong perbaiki hidup kami. Kami perlu ditegur, kami perlu dikuatkan. Firman-Mu menjadi jawaban kami. Terima kasih, karena-Mu sangat terbatas Tuhan dalam penyampaian firman-Mu, tapi Roh-Mu tidak pernah terbatas. Silakan Roh Kudus berkarya, silakan Roh Kudus bekerja, berbicara kepada setiap roh dan hati kami masing-masing. Kau yang berkarya di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada artinya ini Tuhan. Agar kami pulang dari tempat ini, kami diberkati firman-Mu, kami pulang dengan sukacita, dengan jawaban, dengan solusi yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Masih percaya Tuhan Yesus Juru Selamat? Puji Tuhan, siap belajar firman Tuhan, amin. Ayo kita buka sama-sama Alkitab kita di Injil Lukas 6, ayat yang ke-6 sampai yang 11. Tolong multimedia, Bapak Ibu yang buka punya Alkitab, bawa Alkitab boleh buka. Ada yang tanya, kenapa Pak Pendeta sekarang kalau mulai ibadah selalu tanya, masih percaya Yesus Juru Selamat? Oh iya, itu paling fundamental ya. Dari semua gonjang-ganjing yang terjadi di persilatan TikTok, persilatan YouTube, persilatan Instagram, ya semakin gampang aksesnya ke Instagram Reels, sosial media, lebih mudah jemaat Tuhan, lebih mudah domba itu dikasih pengertian yang salah. Tapi saya hanya berdoa, kita boleh dengar semua kiri kanan, kita boleh memilah, kita tahu yang benar yang mana, kita tetap percaya Yesus Juru Selamat, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita sama-sama, dan kita buka dan kita baca dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. 1, 2, 3. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangan kanannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Yesus memberikan perintah yang pertama, yaitu apa? Berdiri, bangunlah dan berdiri dari tengah. Ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah mereka apa yang akan mereka lakukan terhadap yang percaya Yesus tidak pernah berubah. Katakan amin. Kalau dulu Tuhan bisa menolong, kalau dulu Tuhan bisa menyembuhkan, hari ini ada Anda yang datang dengan kelemahan, dengan butuh ditolong, Anda butuh dipulihkan. Saya juga percaya, saya yakin Tuhan yang sama yang menolong Bapak yang lumpuh ini, orang yang lumpuh ini tangan kanannya, Dia yang juga akan menyembuhkan kita. Amin. Pertanyaan saya, kenapa kok Yesus harus menyembuhkan orang ini pada hari Sabat? Judul perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bapak Ibu harus tahu Sabat itu hari libur bagi mereka. Kalau Bapak Ibu ke Israel, Jumat malam itu sudah lockdown di Israel. Setiap Jumat sampai Sabtu, nggak ada toko yang buka, nggak ada kegiatan. Kenapa? Bagi mereka itu sebuah hari Sabat, mereka nggak boleh bekerja. Mereka hanya boleh beristirahat. Yesus tahu itu. Tapi kenapa kok seakan-akan Yesus melakukan mujizatnya pada hari Sabat? Kalau kita lihat secara sekilas, kok kayaknya Tuhan Yesus ini lagi cari musuh ya? Ya enggak? Tuhan Yesus ini lagi cari gara-gara sama orang Farisi. Ya, Tuhan tidak sedang mengajarkan kita untuk cari gara-gara, untuk cari musuh. Ya, hidup ini jangan cari musuh. 1000 teman itu terlalu sedikit, 1 musuh itu terlalu banyak. Firman Tuhan berkata, ayo, tapi namun kamu harus tetap menjaga pergaulanmu. Jangan sampai 1000 teman membuat kita sesat, membuat kita salah jalan. Tuhan tidak sedang mengajarkan kita di sini untuk cari musuh. Tapi
kenapa kok Tuhan tidak boleh menunda ini sampai besok? Tuhan tidak menunda ini minggu depan, besok lusa. Tapi hari itu juga Tuhan tahu peraturannya tapi dilanggar. Dan dia menyembuhkan orang itu. Saya boleh katakan bahwa yang dialami sama orang ini adalah sebuah kasus emergency yang tidak boleh ditunda. Pertolongan untuk orang ini sebuah kasus yang emergency. Sebuah kasus yang kalau nggak ditolong, orang ini bisa mati. Loh Pak, apa hubungannya? Saya jelaskan. Pak, Bu, Tuhan Yesus melihat orang ini dari dua sudut pandang. Dia tidak melihat orang ini hanya sekedar kematian fisik. Orang ini mengalami kematian apa? Mati sebelah tangan. Kalau terjemahan bahasa kedokterannya, mungkin orang ini kena stroke. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Yesus tidak hanya memandang orang ini dari kebutuhannya secara fisik. Tetapi orang ini mengalami yang namanya kematian rohani. Dia mengalami apa? Mati sebelah tangan. Jadi sebelahnya hidup, sebelahnya mati. Apa ini namanya? Orang ini mengalami yang namanya setengah-setengah. Apa itu? Kesuaman. Dan ini sebuah emergency. Dan ini sesuatu yang darurat. Yang Tuhan temukan hari-hari ini. Di antara bukan hanya orang ini. Tapi di gereja Tuhan. Banyak orang mengalami yang namanya kesuaman. Banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh. Tapi setengah-setengah. Ini sebuah emergency yang harus cepat ditangani. Kalau enggak rohani kita benar-benar mati. Wahyu 3:16 mengatakan orang yang suam akan dimuntahkan sama Tuhan. Tampilkan ayatnya. Orang yang suam-suam akan apa? Dimuntahkan. Dilepeh sama Tuhan. Bapak Ibu. Ini akhir zaman. Tuhan Yesus sudah segera mau datang. Yang setuju katakan amin. Susah aminnya. Kenapa? Belum siap ya? Tuhan segera mau datang. Kita tidak akan pernah tahu Yesus kapan datangnya. Yesus berkata kepada kita, yuk menjelang kedatanganku. Jangan ada orang Kristen yang suam-suam, setengah-setengah. Yesus iya, dukun juga jalan. Melayani iya, dosa tetap jalan. Ada ibu-ibu ngomong sama saya, Pak Pendeta, suami saya itu kalau di gereja dia majelis gereja. Kalau di rumah dia benar-benar majelis Pak, artinya manusia jelmaan iblis. Banyak di gereja, malaikat aja lihat dia bahasa roh, minder. Jemaat lihat dia bahasa roh, gemeter. Kalau dia di jalan, bawa mobil, orang lain gemeter sama dia. Banyak orang apa? Suam-suam kuku, melayani iya, tapi setia. Apa setia? Selingkuh tiada akhir. Satu di hari Minggu, memuji Tuhan, bersorak, nyatakan. Tapi di rumah, misui istrinya. Tahu misui? Misui itu bahasa Surabaya. Dicaci maki istrinya. Dikata-katain istrinya. Setiap hari. Pak Bu, itu namanya orang yang setengah-setengah. Orang yang suam-suam. Saya berdoa gak ada orang Kristen yang suam-suam di GSCS. Semuanya on fire buat Tuhan. Kenapa? Kalau Anda suam-suam, Tuhan akan lepeh. Tuhan akan muntahkan Anda. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kematian sebelah tangan? Ini kalau jangan ngomong tentang medis ya. Nanti hal yang jasmani kita ngomong. Tapi kita ngomong hal yang rohani. Apa yang menyebabkan kematian sebelah tangan? Buka sama-sama di 1 Timotius 2 ayat ke-8. Sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan apa? Menandakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Karena orang ini lumpuh, dia gak bisa berdoa. Semakin lumpuh. Dan ini sebuah emergency. Tuhan mengerti bahwa orang ini sedang mengalami yang namanya kelumpuhan doa. Dan itu sebuah emergency. Dan kenapa kok ini sebuah emergency? Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau kita tidak berdoa kita mati. Rohani kita mati. Kalau rohani kita semakin mati, daging kita semakin muncul.
Saya juga rasakan. Setiap kali saya terlalu sibuk, ini itu banyak kegiatan, banyak kerjaan, dan saya mulai sibuk, mulai jam-jam doa saya berkurang, saya merasakan kok lebih gampang terpancing emosi, lebih gampang marah. Kenapa kok saya lebih gampang untuk jatuh di dalam dosa? Kenapa kok saya mulai gampang untuk terpancing, untuk jelekkan orang? Pak, Bu, begitu saya menyadari hal itu, saya mulai lagi di dalam doa. Saya mulai lagi membangun hubungan sama saya sama Tuhan. Dan saya rasakan, setiap kali saya mulai membangun diri saya di dalam doa, disitulah saya tergugah kembali roh saya. Kalau ada hari ini Anda datang, Anda merasa, Pak, saya kenapa hari-hari ini kok, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini kok lebih gampang jatuh di dalam dosa. Why? Memang kita tidak ada yang luput dari itu. Tapi kemungkinan besar kita lebih gampang terpancing emosi. Karena mungkin roh kita sedang menurun, Pak. Kita membiarkan daging kita merajalela. Kalau kita nggak dikuasai roh, kita dikuasai daging. Sebab itu hari ini jangan ada yang suam-suam kuku. Kalau ada yang mulai suam-suam kuku, mulai hari ini bangun mesbah. Mesbah apa? Doa Anda. Kita bangun hidup doa kita di hadapan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh. Kalau kita lihat suami kita, istri kita, kok mama ini mulai emosian ya? Kok papa ini mulai suka marah-marah ya? Lebih suka ngomel ya? Ayo ajak mereka berdoa. Gak usah diomelin, Bu. Suami tidak bisa bertobat kalau Anda lebih sering khotbahin dia. Ya ada istri-istri yang suka hanya khotbahin suaminya. Malah gak bertobat. Tambah menjadi-jadi. Bawa, giring ke Tuhan. Ajak berdoa. Saya berdoa, selalu berdoa. Jemaat yang saya layani. Kita semuanya on fire. Kenapa? Di saat kita on fire, kita berapi-api untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita menjadi biji matanya Tuhan. Ingat di Wahyu, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, biji matanya Tuhan seperti nyala api. Saat kita sungguh-sungguh, kita menjadi biji matanya Tuhan. Di saat kita menjadi biji matanya Tuhan, saya yakin hidup kita dipelihara sama Tuhan. Amin. Anda punya anak, punya bayi. Dia pegang-pegang kepala. Kalau pegang hidung boleh nggak? Boleh. Pegang mulut, meskipun sedikit menjijikan, sedikit bau, boleh. Pegang hidung boleh? Boleh. Kalau coba megang mata, boleh nggak? Nggak boleh ya. Pasti Anda menghindar ya. Kalau Anda on fire, nggak suam-suam. Anda menjadi apa? Biji matanya Tuhan. Anda ada apapun pasti diprotek sama Tuhan. Saya di sini menjadi orang yang ingin on fire buat Tuhan. Ya, terus hidup di dalam doa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Yang poin yang pertama yang ingin saya bawakan, yaitu Bapak Ibu, yuk. Orang ini harus ditolong karena kehidupan doanya sedang lumpuh. Yuk, jangan sampai hidup doa kita lumpuh. Kalau hidup doa kita lumpuh, kita menjadi suam-suam. Kalau hidup doa kita lumpuh, kita akan dilepas sama Tuhan. Ya, yang kedua sekarang, orang ini mengalami kematian fisik. Saya yakin kalau Tuhan dulu menolong, Tuhan pasti juga bisa menolong setiap kita. Amin. Ngomong sama kiri kananmu, siap ditolong Tuhan? Siap dipulihkan Tuhan? Orang ini sudah bertahun-tahun lamanya, kita tidak tahu, tapi mungkin sudah bertahun-tahun lamanya dia mengalami sakit ini, tapi di sini dia disembuhkan. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran-kebenaran yang sederhana aja. Gak terlalu jelimet. Gak terlalu jelimet itu bahasa apa ya? Surabaya, gak terlalu memusingkan. Kita kembali ke basic, kita kembali ke fundamental hari ini. Seringkali yang dilupakan, seringkali yang diremehkan. Lihat sama-sama. Lukas 6 ayat yang ke-8. Kembali ke ayat yang ke-8. Saya hari ini akan tutup dengan poin. Apa sih kunci dari sebuah breakthrough, kunci dari sebuah pemulihan, kunci dari sebuah mujizat di dalam hidup kita? Dua poin aja, dua poin yang sangat-sangat sederhana yang saya ingin bagikan hari ini. Balik ke ayat 8, kita lihat perintahnya Tuhan. Ada dua perintah Tuhan di sini, sama-sama. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah
Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Yesus berkata, berdirilah di tengah. Dan saat dia melakukan perintah Tuhan, karena dia mau berdiri, dia sembuh pada akhirnya. Yesus berkata, berdirilah di tengah. Saya mau tanya, Yesus mengatakan berdiri di tengah, ini bisa dilakukan atau enggak? Bisa dilakukan atau enggak? Bisa. Susah atau gampang dilakukan? Gampang. Kenapa? Kenapa kok gampang? Karena yang lumpuh tangannya bukan kakinya. Yang lumpuh itu cuma tangannya kok. Kakinya masih aman-aman, kakinya masih sehat. Dia bisa jalan. Pak Bu, perintah Tuhan itu gak pernah susah. Perintah Tuhan itu gak sukar. Kata 1 Yohanes 5 ayat ketiga. Perintah Tuhan itu tidak sukar. Boleh ditampilkan ayatnya. Perintah Tuhan itu gampang. Yang membuat sukar adalah diri kita sendiri. Dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi gak susah. Jadi kalau kita berkata, Tuhan suruh kita melakukan sesuatu berat Pak. Itu berarti pikiran kita. Oh, kebenarannya mengatakan gak berat kok. Kebenarannya mengatakan gampang kok. Yesus kalau suruh sesuatu pasti bisa dilakukan. Ayo jalan di tengah, jalan ke tengah, berdiri di tengah. Kenapa Yesus mengatakan? Karena yang lumpuh tangannya. Tuhan tidak suruh dia melakukan sesuatu yang gak bisa. Meskipun gak bisa, Tuhan yang akan memampukan. Amin. Jadi apa kunci nomor 1 dari sebuah pemulihan breakthrough mujizat dalam hidup kita? Klik. Kunci pertama adalah ketaatan adalah kunci mujizat. Dan ketaatan itu sangat bisa dilakukan. Sekali lagi. Ketaatan adalah kunci mujizat. Dan ketaatan itu sangat bisa dilakukan. Sekali lagi. Perintah Tuhan itu tidak berat. Sangat bisa dilakukan. Contoh. Naaman. Tahu ceritanya Naaman? Tahu ceritanya Naaman? Nabi Elisa kasih tahu kepada Naaman. Kamu ingin sembuh? Mandi di sungai Yordan berapa kali? 7 kali. Saya mau tanya, susah gak? Susah gak? Pak, bisa mandi gak Pak? Bisa ya? Gampang ya? Apa susahnya mandi? Setiap hari dia melakukan. Tapi Naaman sempat gak mau melakukan. Kenapa? Gengsi. Naaman sempat gak mau melakukan. Kenapa? Dia di tempatku, di tempat asalku lebih bersih sungainya. Gak seperti sungai Yordan. Oh, karena gengsi. Dia gak mau melakukan. Yang membuat perintah Tuhan berat itu apa? Kita. Perintah Tuhan itu selalu gampang dan sangat bisa dilakukan. Akhirnya di saat Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali, sesuatu yang sangat bisa dilakukan. Dia sembuh dari kustanya. Kasih contoh yang lain. 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang spektakuler ya. Sisanya 12 bakul untuk 5.000 orang. Ini mujizat yang spektakuler, tahu gak? Yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid apa? Gini, mujizat itu bagiannya Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Pelipat gandaan itu bagiannya Tuhan. Tapi apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-murid? Ayo murid-murid, kamu kelompokkan mereka, dikelompokkan ya. Lalu tolong bagikan roti dan ikan ini. Kalau ada sisa, kumpulkan. Saya mau tanya, bisa dilakukan gak? Saya mengumpulkan Anda dari kelompok 50 misalnya. Lalu saya membagikan kepada Anda. Lalu saya mengumpulkan apa yang sisa. Coba tanya asyir-asyir yang ada di sini. Bisa gak dilakukan? Sangat bisa. Sangat manusiawi. Tapi di saat mereka melakukan bagian mereka, apa yang mereka bisa lakukan? Pelipat gandaan terjadi. Halo? Ingin terjadi pelipat gandaan dalam hidup Anda? Oh, gak ada yang amin ya? Mau ya terjadi pelipat gandaan? Yuk lakukan bagian kita. Bagian kita sangat bisa dilakukan. Saat kita melakukan bagian kita, pelipat gandaan terjadi. Saat Israel harus berhadapan dengan tembok Yeriko. Temboknya tebal sekali. Tebelnya itu serumah. Satu rumah tebelnya. Tuhan suruh ngapain? Yosua suruh orang-orang jalan keliling tembok Yeriko berapa hari? 7 hari. Suruh keliling. 7 hari. Saya mau tanya, apa susahnya jalan? Pak, siapa di sini setiap pagi, Bu? Jalan pagi. Kalau Tuhan yang suruh jalan pagi, bisa mengalahkan musuh loh.
Karena mereka jalan konsisten selama 7 hari mereka berputar-putar. Mungkin batin mereka ya, setelah 5 hari gak terjadi apa-apa, mereka tanya kepada Yosua, Yosua ini pasti dah tuh, kamu gak salah dengar Tuhan ngomong gitu. Tapi karena Tuhan suruh apa? Apakah sesimpel itu? Tuhan suruh, yes. Ketaatan itu sesimpel itu, jalan, yuk jalan. Jalan keliling, hari ke-7, tembok rubuh. Halo, mungkin dalam hidup ini kita mengalami banyak sekali tembok. Tembok kemustahilan, tembok sakit penyakit. Itu bisa gampang dirobohkan. Tuhan sudah kasih kita instruksi banyak di dalam Alkitab. Tapi seringkali kita tidak mau melakukan. Kita lebih prefer pakai cara kita sendiri. Ya, saya catat. Dan tolong Anda foto, Anda sharekan kepada teman-teman Anda. Klik. Di saat kita melakukan apa yang kita bisa, yaitu ketaatan kita, Tuhan akan melakukan apa yang kita tidak bisa. Itu mujizat. Sekali lagi. Di saat kita melakukan apa yang kita bisa. Kita sudah sepakat ya tadi, ketaatan itu bisa dilakukan gak? Tuhan gak suruh kita melakukan mujizat. Tuhan gak suruh kita melipat gandakan. Tuhan hanya suruh kita taat apa yang kita bisa. He will do what you cannot do. Dia akan melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Ada banyak ngomong ke saya, Pak, saya ingin rumah tangga saya pulih. Rumah tangga saya mengalami retak yang sangat besar. Di ujung perceraian. Saya ingin Pak rumah tangga saya pulih. Saya selalu katakan pemulihan itu bagiannya Tuhan. Pemulihan itu bagiannya Tuhan. Amin. Untuk menyatukan kembali suami istri itu bagiannya Tuhan. Tapi kita juga ada bagian. Sudah ada instruksi di sini. Yang Tuhan sudah kasih tahu kita kepada lewat Alkitab. Bible. Tahu Bible itu apa? Bible. Basic Instructions Before Leaving Earth. Instruksi-instruksi yang sangat dasar untuk sebelum kita meninggalkan dunia. Kalau Anda ingin pulih, yes, pemulihan itu memang bagiannya Tuhan. Tapi Tuhan suruh kita. Firman Tuhan berkata apa? Hai suami, kasihilah istrimu. Pak, rumah tangga hancur saat suami pelit. Ibu-ibu, ini saatnya Anda katakan amin. Oh gak ada amin bu-ibu. Saya sudah bela loh. Saya ulangi ya, Bu, tolong perhatikan. Tolong mohon supportnya Bu. Firman Tuhan berkata apa? Hai suami, kasihilah istrimu. Rumah tangga hancur di saat suami pelit. Wah, terima kasih Bu. Kasih itu apa? Kasih itu memberi. Apa itu? Kasih itu nggak ada kasih. It's not love if not you don't give it. Bukanlah sebuah cinta kalau Anda tidak memberikannya. Pak, Bu, ayo. Tuhan sudah berkata, jelas. Suami, kasihilah istrimu. Rumah tangga hancur di saat suami pelit. Begitu banyak orang cerita kepada saya, Pak, saya mau cerai. Kenapa? Suami saya gajinya sebulan hampir 500 juta. Saya hanya dikasih 5 juta sebulan. Itu sudah termasuk les anak, sekolah anak, bayar dan lain-lain. Kebacut. Gak pernah dikasih. Hancur semua. Istri juga kena ini. Hai istri, tanduklah suamimu. Gitu? Hai istri, ngapain? Kalau tadi ada yang amin itu berarti Anda ngantuk. Hai istri, tunduklah kepada suami. Artinya apa? Yuk hormati. Ketika istri tidak bisa menghormati, selalu melawan suaminya, selalu merendahkan suaminya, suaminya ngomong apa selalu dibantah, disitulah rumah tangga retak. Jangan berharap sebuah pemulihan. Ada ibu-ibu yang ngomong sama saya, Pak, saya ini sarjana, S1, S2, S3. Saya sarjana, suami saya cuma sarjono. Saya gimana saya? Firman Tuhan sudah katakan. Firman Tuhan. Jangan harap rumah tangga pulih kalau suami tetap pelit, istri tetap kurang ajar sama suami. Saya mau tanya, susah dilakukan gak? Ada yang ngomong gini sama saya, Pak, kalau suami saya seganteng Lee Min Ho gampang menghormati. Kalau suami saya kaya gampang saya menghormati. Ada suami-suami
Kalau istri saya bodinya seperti dulu, seperti gitar Spanyol, gampang saya mengasihi. Sekarang istri saya seperti bass jagung. Seperti bass, upright bass itu. Gak susah Pak, untuk saya mengasihi istri saya. Pak, susah dilakukan gak? Saya katakan ya, selama sepakat, pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Kalau dua-dua mau melakukan, pasti bisa. Saya kasih Anda sebuah gambaran, supaya Anda mengerti. This is a cycle. Saya jelasin dulu. Gini, kalau istri menghormati, suami pasti mencintai. Jika suami mencintai, pasti istri menghormati. This is how the cycle goes. Saat istri bisa menghormati suami, otomatis suami akan. Ini sebuah cycle. Tapi coba lumpuhkan satu. Istri tidak bisa menghormati. Cuman suami yang berjuang dalam pernikahan. Timpang perceraian jadi. Demikian sebaliknya. Oleh sebab itu kalau Anda ingin keluarga pulih, pulang dari tempat ini bikin kesepakatan. Mulai hari ini Pak, aku menghormatimu. Mulai hari ini, Pak, kamu mengasihi aku. Kalau berdua, lakukan ini bersama, gampang. Ketaatan itu bagian kita. Pemulihan itu bagiannya Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo. Itu bukan sesuatu yang susah. Kenapa apa yang buat susah? Karena manusianya nggak mau sepakat. Satu istri cuma berjuang sendirian, suaminya berjuang sendirian. Rumah tangga kalau salah satu berjuang, satunya nggak mau berjuang, nggak mungkin bisa. Ya, nggak ada rumah tangga yang sempurna. Dua-dua harus berjuang. Sebab itu yang pacaran-pacaran, terapkan prinsip ini. Jelaskan mereka cycle ini dulu. Boleh difoto, kasihkan mereka. Ayo, kalau aku menghormatimu, kamu mengasihiku. Demikian sebaliknya. Kebutuhan suami yang paling tinggi adalah dihormati. Kebutuhan istri yang paling tinggi adalah dicintai. Dan cinta itu apa Pak? Susah banget Pak. Cinta itu apa? Memberi. Rumah tangga retak kalau suami pelit sama istri. Ya, ibu gak ada amin juga ini ya. Amin Bu. Kalau Anda ibu, ketaatan adalah bagian kita. Banyak contoh di dalam Alkitab. Keuangan, ingin keuangan Anda pulih? Amin. Firman Tuhan berkata, kalau kamu menabur, kamu pasti akan menuai. Saya menyadari kenapa kok hidup saya ini penuh dengan kemurahan Tuhan. Hidup saya ini penuh dengan anugerah Tuhan. Ya, salah satunya adalah karena saya tahu orang tua saya, mereka itu adalah orang-orang yang sangat suka menabur. Oh, papa saya, mama saya, kelihatan orang dikasih uang. Pegawai di restoran, apa-apa, sedikit dikasih uang. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang suka memberi, mereka menabur, yang menuai siapa? Mereka menuai. Anak cucunya juga menuai. Anak-anaknya diberkati semuanya sama Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya menabur. Kalau Anda ingin 10 tahun depan lihat anakmu diberkati, taburlah mulai sekarang. Susah banget aminnya kalau sudah menabur ya. Kalau ingin Anda melihat anak Anda diberkati, 10-20 tahun ke depan anak Anda diberkati secara luar biasa. Bagiannya orang tua. Menabur. Ya. Sekarang saya menabur. Saya meskipun saya terus menabur terus. Saya terus menabur terus. Kenapa? Suatu saat saya akan punya anak. Dan saya percaya kalau saya sekarang menabur terus, suatu saat anak saya akan menikmati apa yang saya tabur. Demikian dengan Anda. Ada yang dipulihkan. Tuhan sudah kasih instruksi. Yuk menabur. Tapi kita enggan untuk melakukan. Menabur itu susah nggak? Susah ya kalau pelit. Pak Bu, sebenarnya ya, ketaatan itu gak ada hubungannya sama Tuhan. Ketaatan itu bagi diri kita sendiri. Kita kasih Tuhan. Ya. Kita kasih ke Tuhan. Kira-kira Tuhan dapatkan sesuatu? Dapatkan keuntungan? Enggak. Tuhan gak perlu uang kita. Tapi kenapa kok Tuhan suruh kita melakukan? It's for you. Anda menabur pasti menuai.
Jadi apa kita taat atau nggak taat, itu nggak ada hubungannya sama Tuhan. Kita nggak memberi, itu juga nggak ada hubungannya sama Tuhan. Tuhan, Anda nggak memberi Tuhan, Anda kira Tuhan miskin. Anda memberi itu untuk Anda, bukan buat Tuhan. Jadi ayo kita membuat sebuah paradigma yang baru. Aku taat, bukan untuk Tuhan. Aku taat untuk diriku sendiri. Karena apa yang Tuhan perintahkan, itu untuk kebaikanku. Ketaatan adalah kunci sebuah mujizat. Dan ketaatan ini sangat bisa dilakukan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita ya. Pulang dari tempat ini, jadi orang yang taat. Ya, banyak sekali perintah dalam Alkitab gak bisa jabarin satu-satu. Tapi kalau kita tahu apa yang baik kita lakukan. Apa yang baik yang harus kita lakukan, kita lakukan. Karena firman Tuhan berkata apa? Kalau kamu tahu apa yang baik tetapi kamu tidak melakukan, itu namanya dosa. Yang kedua, Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Perintah kedua, Yesus berkata apa? Ulurkanlah tanganmu. Tangan yang mana? Tangan yang sakit atau tangan yang sehat? Tangan yang sakit atau tangan yang sehat? Tuhan berkata, ulurkan tangan-tanganmu. Untungnya dia mengelurkan yang sakit. Kalau dia mengelurkan yang sehat, nggak ada faedahnya. Dia mengelurkan tangan yang sakit. Seakan-akan Tuhan ngomong gini, yuk, sekarang ulurkan tanganmu. Di mana kelemahanmu? Di mana kekuranganmu? Ulurkan. Kasih tunjuk kepadaku. Apa artinya? Tetap baik-baik. Poin yang nomor 2. Kunci sebuah pemulihan adalah kejujuran dan keterbukaan. Halo? Ini sesuatu yang sangat fundamental, tapi seringkali dilupakan. Kejujuran adalah awal dari sebuah apa? Pemulihan. Anda ingin lihat sebuah pemulihan? Sederhana. Jujurlah di hadapan Tuhan. Membawa semua kelemahanmu, membawa semua dosamu, membawa semua kegagalanmu di masa lalu, datang ke Tuhan. Bahkan kalau misalnya 10 menit yang lalu Anda baru gagal, jujur aja sama Tuhan. Tuhan berkata, yuk, mana tanganmu yang lemah? Kasih aku tanganmu yang lemah. Tunjukkan kepadaku tanganmu yang lemah. Anda ingin dipulihkan? Saya tahu ada orang-orang yang sudah lama Anda dalam hati Anda menyimpan rasa bersalah. You have guilt in your heart. Anda berkata, aku ini orang munafik. Ke gereja iya, tapi tetap jalan dosa. Melayani iya, aku tetap hidup di dalam dosa. Ada banyak orang rasa tertuduh dalam hatinya itu sangat kuat. Anda ingin bebas dari rasa tertuduh itu? Ingin bebas? Nomor 1, terbuka sama Tuhan. Tuhan, aku pernah gagal di situ. Firman Tuhan berkata, pergilah, aku tidak menghukummu. Dia tidak menghukum kita, dia tidak membenci kita. Di saat kita mengakui, di saat kita terbuka membawa semua kelemahan kita, dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia Bapa yang sangat menerima kita. Amin. Ayo terbuka bawa dosa-dosamu. Tuhan, ini aku gagal di sini. Ngomong sama Tuhan. Dia Tuhan yang sangat mencintai kita. Kalau ada Anda yang datang dengan dosamu, tempat ini adalah tempat yang tepat. Bawa di hadapan Tuhan. Tuhan gak menghukummu. Tuhan sangat mencintaimu. Tuhan ingin kita mengakui dan meninggalkan dosa itu. Yang setuju katakan amin. Ya, kejujuran adalah sebuah awal dari sebuah pemulihan. Gak usah dibaca. 2 Raja-Raja 6 ayat 5 ditampilkan aja. Ada seorang pegawai pakai kapak. Dan kapak itu jatuh ke bawah sungai, ke dalam sungai. Lalu Elisa berkata, di mana mata kapak itu jatuh? Di saat dia jujur mengatakan, di sini jatuhnya. Di tempat itu, Elisa melemparkan apa? Melemparkan kayu dan mata kapak besi itu bisa tiba-tiba naik. Apa yang sedang saya maksudkan di sini? Mungkin kita sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita mengakui di hadapan Tuhan, karya Yesus yang akan mengangkat kita kembali. Saat kita mengakui, Tuhan akan mengangkat kita menjadi anaknya. Amin. Terbuka, jujur. Kejadian 32 ayat 26 sampai 28, gak usah dibaca karena waktu. Di saat Yakub bergulat sama Tuhan, di ujung pergulatan itu, Tuhan tanya kepada Yakub, siapa namamu?
Kira-kira Tuhan tahu nggak siapa namanya? Tahu ya? Tuhan tahu siapa namanya. Tapi aneh, kenapa kok di akhir pergulatan itu Tuhan tanya, namamu siapa? What's your name? Lalu Yakub berkata, my name is Jacob. Namaku Yakub. Dan Tuhan berkata, mulai hari ini bukan lagi Yakub, tapi namamu Israel. Tahu nggak kenapa Tuhan bertanya, what's your name? Karena Tuhan sedang ingin Yakub untuk mengatakan dari mulutnya, I am Jacob. Apa artinya Yakub? Aku seorang penipu. Saat muncul keluar dari kata-katanya Yakub, aku seorang penipu Tuhan. Aku memang seorang penipu. Tuhan berkata, no, mulai hari ini kamu jadi Israel. Bangsa yang aku akan berkati secara luar biasa. Terbukaan, jujur, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk. Saat janda Sarfat dengan jujur mengakui apa yang ia punya. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Dia mengakui, aku hanya punya sekian Tuhan. Aku gak punya banyak. Tinggal ini habis itu aku mati. Karena dia jujur, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Yuk hari ini kita belajar. Datang ke Tuhan, jangan pakai pasang tembok. Datang sama Tuhan, gak usah malu-malu. Apa yang kita pernah lakukan, apa yang kita tidak punya, semua kegagalan, semua keinsafan kita bawa ke Tuhan. Tuhan ini aku penuh dengan kelemahan. Saat kita mengulurkan tangan kanan kita, Tuhan akan memulihkan itu. Amin. Terbuka, jujur mengenai dosamu, jujur mengenai kelemahanmu, keterbatasanmu. Just talk to Jesus. Ngomong sama Tuhan. Makanya yuk, dalam rumah tangga, kita juga menerapkan prinsip ini. Ya, in our family. Kita harus menerapkan prinsip jujur dan terbuka. Survei membuktikan 70% dari semua perceraian disebabkan karena kurangnya komunikasi. Ya, karena kurangnya komunikasi, 70% orang bercerai. Kurangnya sebuah kejujuran, kurangnya sebuah keterbukaan. Kan banyak orang gini ngomong sama saya, Pak Pendeta, daripada saya ribut menjelaskan, lebih baik saya diem aja. Salah, itu salah, Bu. Lebih baik bertengkar, ngomong apa adanya sampai tuntas daripada dipendam, disimpan. Lalu 2 tahun kemudian bom waktu meledak di sana. Boom, cerai. Lebih baik kalau ada masalah diselesaikan. Jangan sampai akhir-akhir baru mengungkit-ungkit. Pak, lebih baik komunikasi, lebih baik ngomong daripada menengai, daripada diem aja jadi orang. Yang akhirnya apa? Keterbukaannya nanti kalau sudah di ujung perceraian baru terbuka. Hari ini kalau ada masalah, lebih baik selesai. Komunikasikan dulu. Gak suka apa ngomong. Gak senang hati ngomong. Setuju Pak? Bu? Firman Tuhan berkata, don't let the sun go down before your anger menurun. Jangan biarkan matahari turun sebelum amarahmu meredah. Demikian masalah dalam rumah tangga kita. Sebelum tidur harus sudah selesai. Kenapa? Karena itu akan nimbun nanti di kemudian hari. Ngomong, komunikasi. Makanya kayak anak-anak muda, pasangan-pasangan muda yang lagi pacaran atau akan pacaran. Pacaran itu bukan cuma tentang kemesra-mesraan. Seperti di drakor-drakor gitu. Anda ingin merealisasikan di dalam pacaran Anda. Pacaran itu bukan tentang itu K-pop. Itu cuma di drama. Pacaran itu tentang apa? Komunikasi. Tanya apa prinsip hidupnya. Tanya apa goal hidupnya. Kalau sefrekuensi, lanjutin. Kalau gak sefrekuensi, gak usah. Lebih baik komunikasi. Yang sudah menikah ngobrol. Lebih baik cekcok daripada memendam amarah. Lebih baik Anda terbuka sama suami, sama istri. Amin. Apa? Talk to Jesus. Ungkapkan. Suami kepada siapapun lebih baik ngomong di depan. Lebih baik ngomong apa adanya. Terbuka. Kalau harus bertengkar, sudah biarin. Yang penting beres. Yang penting selesai. Amin Pak Bu. Sebab itu yuk hari ini kita belajar poin yang nomor 2. Yesus berkata, ulurkan tangan kananmu. Tangan yang lemah. Tuhan ingin tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Yuk jujur dan terbuka di hadapan Tuhan.
Saya kasih Bapak Ibu waktu sekarang. Saya pengen pemain musik WL Singers boleh maju kembali semuanya. Saya ajak Bapak Ibu, ayo tutup mata semua. Taruh tanganmu di dadamu sekarang. Kedua tanganmu di dadamu. Saya tahu ada yang datang dengan guilt, shame. Ada yang datang dengan rasa bersalah, rasa tertuduh. Karena banyak kegagalanmu. Apapun yang kau mau ceritakan sama Tuhan, ceritakan sekarang. Ceritakan sama Tuhan sekarang. Yuk terbuka. Karena keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Ayo terbuka sama Tuhan. Terus ngomong sama Tuhan. Just talk to Jesus. Anda gak pernah ngomong sama Tuhan, just talk. Ini kami Tuhan. Kami sedang mengulurkan tangan kami yang sakit ini. Semua kekurangan kami. Semua ketidakberdayaan kami. Semua kegagalan kami Engkau tahu. Kami bersyukur Tuhan tetap mencintai kami. Yuk terus 1 menit ke depan ngomong sama Tuhan. Just talk to Jesus. Just talk to Jesus. Just talk to Jesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Terus ngomong sama Tuhan, terbuka sama Tuhan hari ini. Katakan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah. Amin. Kan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Sekali lagi katakan, yuk sambil bangkit berdiri sama-sama katakan. Kau membuatku sesuai rencana. Ayo bangkit berdiri sama-sama, come on. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Katakan. Oh, semua kekuranganku. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku mulai dari tempat ini, jadilah orang yang taat sama firman Tuhan. Disitulah awal dari pemulihan. Mulai hari ini jangan ada yang ditutup-tutupi sama Tuhan. Dia Bapa yang peduli. Dia Bapa yang sangat sayang kepada kita. Ayo angkat tanganmu sekali lagi, katakan terima kasih. Dan terima anugerah. Katakan Tuhan, aku terima anugerah-Mu. Aku terima pengampunan-Mu. Aku terima semua kebaikan-Mu hari ini. Aku anak-Mu Tuhan. Katakan aku anak-Mu Tuhan. Aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita angkat anggur dan roti.